Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Syiar Motivasi. Syiar untuk dakwah dan motivasi daripada ulama-ulama untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng dan juga like-nya ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Syiar Motivasi. Teman-teman semuanya pendukung channel Syiar Motivasi, kita di sini akan membahas kembali tentang kitab Ta'limut Ta'lim. Tapi kita akan mempelajari suatu doa yang mana doa ini dianjurkan atau diperintahkan langsung, diinstruksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Apa itu doanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng dan juga like-nya ya teman-teman. Baiklah teman-temanku, mari kita lanjutkan. Jadi doa yang dianjurkan atau diperintahkan atau diinstruksikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah doanya seperti ini teman-teman. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Nah, di sini dalam Al-Qur'an dikatakan faqul Rabbi zidni ilman. Maka katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah seperti itu. Bayangkan Nabi Muhammad yang dikatakan seperti digambarkan dalam kalimat syair, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah seorang, digambarkan sebagai kotanya ilmu dan Ali adalah Sayyidina Ali itu merupakan pintunya. Ini merupakan suatu gambaran bahwasanya Nabi Muhammad sebenarnya itu orang yang cerdas, paling cerdas, memahami, paling memahami, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan tuntunan syariat Islam baik secara sikap, baik secara tutur kata, baik secara diamnya nabi ya, yang dirangkum dalam sebuah hadis nabi. Nah ini sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Nah seperti itu. Tapi nyatanya Allah masih memberikan instruksi kepada Nabi Muhammad untuk berdoa. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Masya Allah, kita ini sebagai umatnya tidak seberapa ilmunya dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau lautan itu kita gambarkan dan tetesannya itu adalah, mungkin ya itulah ilmu kita, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Tapi ya itulah Nabi Muhammad dengan keluasan ilmu, kecerdasan ilmu ya yang diberikan oleh Allah, masih diberi instruksi untuk berdoa Rabbi zidni ilma. Nah teman-teman, mari sama-sama kita amalkan Rabbi zidni ilman ini dalam setiap kita mau belajar ataupun ketika kita setelah belajar. Nah kalau misalkan di mana-mana pun kita berada dalam pembelajaran atau di pesantren, di TPA atau di mana, itu sudah doanya sudah dimodifikasi, yaitu seperti apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepemahaman. Dan banyak sekali modifikasi doa seperti ini. Tapi dasar daripada doa yang seperti itu adalah Rabbi zidni ilman, yaitu Allah menginstruksikan langsung kepada Nabi Muhammad untuk bisa berdoa seperti itu. Fungsinya apa? Poin yang paling penting apa? Bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu tawadu. Karena ilmu yang kita punya itu bukan punya kita, sejatinya itu punya Allah. Nah makanya ilmu yang ada yang kita dapat itu sebenarnya punya Allah. Nah salah satu ulama terbesar yaitu mazhab Imam Syafi'i pernah berkata kepada gurunya Imam Waqi, wahai guruku, aku tidak bisa menghafal. Nah ini salah satu bukti bahwasanya itu ilmu adalah ilmu Allah. Lalu apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Waqi? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak dapat diterima apabila ada maksiat. Maka teman-teman semuanya, selain kita berdoa Rabbi zidni ilman, kita juga harus bisa membersihkan diri kita dari segala maksiat, membersihkan tubuh kita dari segala maksiat, membersihkan semuanya dari segala maksiat, sehingga ilmu
Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita, jiwa kita. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam jiwa, pikiran, hati, bukan berada dalam tulisan. Maka teman-teman, ada beberapa hikmah di antara cerita yang mengenai tentang ilmu itu ada di dalam hati ataupun dalam jiwa. Cerita siapa? Seorang ulama besar yang waktu itu bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ulama inilah ketika itu diuji oleh beberapa perampok, yang mana awalnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini di masa kecilnya ingin belajar di tempat atau di suatu daerah di luar daripada tempat tinggalnya. Nah, ketika itu dalam perjalanan bertemu dengan perampok. Lalu apa? Perampok langsung berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hei anak muda, aku ingin mengambil barangmu." Nah, lalu Syekh Abdul Qadir jujur, "Silakan ambil saja bukuku." Itu kan. Bukan seperti itu. "Hei anak muda, aku ingin mengambil barangmu." Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya buku ini." Saking jujurnya. Lalu perampok itu berkata, "Kenapa kamu mempertahankan bukumu? Sedangkan sebenarnya itu kamu itu mau belajar, tapi ilmumu itu hanya ada dalam buku." Nah, makanya hal ini menjadi suatu hikmah yang besar dan pelajaran bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya sebenarnya ilmu itu bukan berada di dalam buku, harusnya berada di dalam hati. Nah, itulah jadi motivasi besar sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan semua bukunya kepada perampok tersebut, dan akhirnya disadarkan bahwasanya ilmu itu bukan berada dalam buku, jadi nggak usah dipertahankan, dan bukan harta. Jadi buku itu hanya sebagai wasilah untuk kita belajar sehingga kita bisa mengingat, akan tapi sejatinya ilmu itu harus bisa masuk ke dalam jiwa ataupun hati kita. Kembali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng dan juga like-nya ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca doa Robbi zidni ilma. Semoga kita semua bisa mengikutinya dan selalu mengamalkan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.